Baik, terima kasih Pak Agus Mutamakin, senior saya di bidang digital ya, dan pegiat transformasi digital yang saya hormati, serta Pak Puntoro tadi saya ikut belajar dari jauh karena Makassar itu salah satu proyek digital sebelum banyak telemedicine dan telehealth ada di Indonesia itu Makassar. Pak Puntoro dan rekan-rekan di sana luar biasa mendorong di bagian Indonesia Timur untuk proses digitalisasi. Artinya industri 4.0 sudah dimulai di sana dan society 5.0 memang sedang dipersiapkan untuk masa depan. Terima kasih saya juga kepada para peserta serta dari USE dan Kemenkes serta CISU yang serta UGM dan Forkompitnas. Saya sudah 2 kali kalau nggak salah ini bicara di Hot Talks dan luar biasa, konsisten. Dan pada saat ini saya sampai waktu itu karena masih quo vadis ya banyak sekali tentang kode etik dan sebagainya. Akhirnya saya menerbitkan sebuah tulisan yang memang versi seorang dokter. Kalau tadi Pak Puntoro seorang ahli IT ya. Slide. Jadi kita mengetahui bahwa rekam medis elektronik itu pasti akan mendukung dokumentasi klinis secara baik dan pelayanan kesehatan pasti akan meningkatkan apa kita sendiri tulisannya pasti jelek. Dulu aja resep harus ada seni menulis resep sampai disingkat-singkat dan sebagainya. Sementara sekarang transformasi tadinya menulis harus bagus terbaca dan sekarang harus jelas terbaca dan terdokumentasi dengan baik dengan elektronik. Dan ini sudah didukung oleh pemerintah dan menjadi dilindungi oleh pemerintah. Tentunya sudah quo vadis pertentangan antara nanti akan data jebol dan sebagainya bukan urusan kita sebagai seorang klinisi sebenarnya. Nah nanti makanya ada berbagai tanggung jawab yang memang harus dibagi versus kelebihan yang akan kita dapat. Dan tadi disebutkan juga oleh Pak Puntoro bahwasannya indikator-indikator dari rekam medis nanti yang akan kita pakai oleh Fasyankes itu baik, pasti lengkap, akurat, tepat waktu, mempunyai aspek hukum tadi, legalitas, SOP, dan sebagainya di SK-kan dengan baik oleh seorang direktur atau pimpinan rumah sakit, dan sarannya akan memberikan informasi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi apapun pelayanan kesehatan itu baik mulai klinis maupun terapi maupun prognosis dan sebagainya akan bisa dilakukan dari adanya rekam medis elektronik ini. Bahkan nanti kalau sudah bagus, seorang dokter bisa belajar tidak hanya ilmu untuk mendiagnosis secara evidence based dan sebagainya tadi dengan artificial intelligence dari data-data yang ada, kita bisa lebih presisi untuk ke depan memberikan terapi kepada pasien-pasien. Nah, kita mengerti bahwasanya rekam medis elektronik pasti akan merubah pola pikir dan pola tindakan. Kita sebagai tenaga kesehatan, saya selaku praktisi dokter bedah dan biomedis misalnya, harus mampu memberikan input dan output yang berkualitas dan terstandar. Artinya baik mulai tulisan, input datanya, dan sebagainya, itu kalau sudah di SOP-kan dengan hanya mengisi formulir, maka kita ketahui seperti ada term and condition pada beberapa aplikasi misalnya. Jika kurang lengkap pun dia akan minta data tersebut. Sehingga nanti ke depannya memang akan seperti tadi Pak Puntoro sebutkan, evaluasi akan terus berada versus kita manusia yang punya keterbatasan. Nah, tentunya output ini akan membantu para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan penunjang pada proses pelayanan selanjutnya. Misalnya, hanya dengan HB saja, kita ngerti kok banyak sekali daerah sini anemia. Apakah versus eh, alat laboratoriumnya yang presisinya kurang baik, ya, atau memang daerah tersebut nantinya apakah mengandung cacing misalnya Ankylostoma duodenale yang membuat anemia atau memang di ketinggian dan sebagainya yang menyebabkan HB-nya rendah. Sehingga nanti untuk promosi dan prevensi serta rehabilitasi pasca kurasi pada tindakan-tindakan pada ilmuwan yang memang meneliti pasti akan menemukan jalan solusi. Nah, bagi klinisi ini rekam medis elektronik jelas akan menjadi alat komunikasi yang terpadu antar tenaga kesehatan. Mau tidak mau kita simple sekarang dengan satu HP aja satu hari bisa 100 aktivitas kita lakukan. Demikian juga sama dengan rekam medis elektronik dengan tanggung jawab dan SOP yang ditetapkan, yang artinya tadi adalah perlindungan hukum, maka semua aktivitas yang terstandar misalnya memeriksa pasien minimal sekian menit dan sebagainya pasti akan tercapai sesuai dengan nanti bridging yang diinginkan oleh BPJS dan data-data yang diinginkan Kemenkes dan sebagainya.
Dan ini akan berguna sekali untuk mengambil keputusan dalam waktu cepat, apalagi pada pasien-pasien yang lama. Dengan tanpa keluhan atau keluhannya sama atau membaik, maka setiap kontrol cukup mungkin dengan anamnesa mengkonfirmasi data yang dia sudah input melalui online. Nah, ini juga akan mempunyai fungsi reminder karena seorang dokter juga kapasitas pengingat pasti lupa dan sebagainya. Dengan sekali klik atas regulasi yang sudah dimengerti oleh pasien dan si dokter, maka dengan mempunyai password tertentu kita akan mudah mempunyai apa namanya asesmen dan tindakan yang akan kita lakukan dengan tentunya selalu harus ada regulasi yang mendukung penerapannya dari Permenkes, kemudian ke bawah ke Dinkes, kemudian sampai vendor-vendor yang ada tadi asuransi dan sebagainya, sampai ke SOP tiap unit bahkan. Demikian. Slide. Nah, ini tentunya kita mengenal arsitektur rekam medis elektronik tadi sudah disampaikan. Kita harus dalam sebuah apotek atau vaskes apa namanya labora dan sebagainya ngerti kemampuan masing-masing. Maka apa yang kalau ingin mengejar itu, maka tidak bisa langsung seperti tadi Pak Kuntoro pastinya. Kita konsep rancangan yang kita mampu dulu, karena memang bisa aja orang itu mikir mahal, karena aplikasi, padahal aplikasi yang murah juga banyak. Kemudian kita harus ngerti skema sebenarnya setelah orang itu secara manual mengisi kemudian akan datang ke kita, itu tujuannya apa? Seperti kita mau beli misalnya obat di apotek, maka sebenarnya kita pengen sampai sana apa yang kita keluhkan dalam antrian yang panjang pun pelayanan kita cepat. Maka itu yang dipikirkan dalam SOP yang ada sehingga nanti saat membuat program eh, tata laksana saat di lapangan versus online yang sudah ada banyak karena yang sudah daftar 24 jam kemarin sampai rumah sakit antri lagi itu kan berarti SOP-nya nggak jalan gitu. Kemudian pengembangan rancangan terus menerus memang tadi disampaikan Pak Kuntoro. Kemudian kita harus membuat gambaran kerjanya mau apa yang di lapangan maupun yang dikonsep di atas kertas tadi sehingga kita akan ngerti kapan diadakan sebuah entah SIM RS berbasis web, kemudian atau berbasis Android, atau dengan LAN dan sebagainya, maka kita ngerti tadi disampaikan oleh Pak apa namanya Pak Buntoro, ada yang fungsinya mobile dan juga ada yang fungsinya statis dari sistem manajemen rumah sakit yang kita punyai. Jadi kayak alat-alat yang dikasih di pendaftaran itu kan pasti kita ngerti. Ya formulirnya gitu itu aja versus yang nanti harus diinput seorang dokter yang keliling, misalnya hanya dengan berbasis Android tapi bridging ke sistem cloud dan sistem yang ada di komputer utama dari rumah sakit. Dan tentunya terus-menerus kita harus awasi secara berkala. Slide. Ini kita akan ngerti bahwasanya unsur arsitek daripada rekam medis elektronik ini pasti ada fisik, ya bentuk dan ruang, sistem dan struktur yang terapkan, teknologi yang dipakai, kemudian unsur penerimaan, psikologis para pemakai nyaman nggak, kok sulit. Kita ngerti bahwasanya platform yang satu dengan platform yang lain kok ribet yang mana tuh aja ngerti. Itu ini bagiannya orang IT lah, tapi harus ngerti penerimaan psikologis dari pemakai seperti apa. Kemudian input dan output yang melari dan mudah dilaksanakan dan dipahami bagaimana. Jadi ini kok sulit sih ya. Bagi dokter umum cukup input apa, spesialis untuk apa, misalnya dan sebagainya. Jadi ke depan akan ngerti secara hak dan kewajiban versus tadi nanti kematangan digital yang ada di masing-masing institusi yang kita punyai. Karena banyak sebenarnya rekam medis elektronik ini kan bagi rumah sakit maju atau investornya dari asing misalnya, itu sudah lama. Saya pernah sakit di Palembang misalnya di sana. Itu sudah seorang dokter walaupun sudah tua nginput dengan obat ketika saya datang di anamnesa dan sebagainya, ketika itu sudah tinggal keliling aja anamnesanya sebentar, habis itu ngambil obat, habis itu EKG dan sebagainya, tinggal ngalir diantarkan oleh seorang yang waktu itu masih 50-50 lah, sebagian dilaksanakan oleh peserta. Tapi kalau sekarang misalnya pasiennya itu paham ya seperti kita pergi ke bandara hanya cukup dengan penunjuk jalan aja itu akan jalan dan sebagainya. Nah ini namanya makanya disebut transformasi karena perlu waktu. Kemudian unsur yang lain adalah unsur konseptual dari arsitektur rumah sakit rekam medis elektronik ini, yaitu diterima dengan baik oleh pengguna atau kalau perlu disubstitusi dalam simbol tertentu. Misalnya paracetamol nanti ke depannya cukup kan dengan sekarang muncul clinical pathway karena memang harus efisiensi.
kendali mutu, kendali biaya dari BPJS. Maka ke depan pun misalnya paket untuk panas, misalnya pada seorang anak hanya untuk paracetamol dan misalnya multivitamin, jika tanpa tambahan laboratorium leukositosis tidak meningkat, maka tidak perlu antibiotik. Masih dokter cukup menekan simbol A, di situ sudah ada resep, bisa dipilih dan sebagainya. Itu maksudnya konseptualnya akan seperti itukah atau terus-menerus mengetik dan sebagainya. Slide. Nah, ini salah satunya organisasi ID juga sudah membuat akademi ya, workshop untuk digital kedokteran. Jadi seorang dokter ataupun perawat atau siapa tenaga kesehatan ke depan nggak harus praktek klinis aja. Kalau memang senang teknologi ya akan jadi manajer dari unit-unit IT di rumah sakit. Karena memerlukan seorang konseptor yang bisa memberikan arahan ketika ada jalan buntu namanya program-program yang mungkin tidak dimengerti oleh seorang pembuat program. Beda kan sama Pak Puntoro, banyak rumah sakit yang tidak mempunyai ahli IT. Dia hanya copy paste atau beli program, habis itu ketika hang dan sebagainya menjadi stuck dan tidak punya SOP ketika SIM RS-nya atau rekam medik elektroniknya kredit gitu. Jadi harusnya kalau memang kita terbatas seperti itu ada mekanisme bagaimana force majeure ya ketika kapan rekam medis elektronik itu terganggu maka harus ada SOP kedua dilaksanakan menjadi manual dengan sistem yang sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelum masuk ke program yang ada. Jadi prediksi ada dokter digital itu tujuannya memang kita ke depan teknologi itu terus cepat berubah, bahkan lebih cepat daripada aturannya itu sendiri. Dan kita digitalisasi sekarang 4.0, pasti besok akan ada di 5.0 ketika society juga akan menuju society 6.0. Dan disinilah Perhimpunan Kedokteran Digital Terintegrasi Indonesia ingin memberikan seperti Kemenkes ini, seperti Forkompitnas ini, bersama-sama menjadi relawan yang menyiapkan masa depan bahwasanya ke depan itu manusia harus menjadi subjeknya, jangan menjadi objek teknologi. Nah, ini akan menjadikan masalah klasik antara tradisi kebiasaan dengan new normal. Keadaan mengetik rekam medis elektronik ini adalah sebuah hal yang new normal, semuanya akan serba cepat jika itu menjadi kebiasaan. Tapi jika belum jadi kebiasaan, maka itu akan mempersulit. Mereka akan ngetik, capek ngetik, harusnya yang ngetik siapa, kok jadi saya yang ngetik, dan sebagainya. Dan ini SOP-SOP, misalnya dokter gaptek sudah tua, asistennya pinter, bisa saja memang SK, kalau masalah Permenkes juga ada, ketika nginput data boleh dilakukan oleh asisten. Nanti ujung-ujungnya renumerasi lagi. Nah, ini Pak Agus Mutamakin dan Pak Puntoro pasti paham tentang hal tersebut. Kemudian yang lain adalah informed consent, bahwasanya setiap orang yang telah memberikan input ke dalam rekam medis elektronik ini, misalnya dari mulai daftar di luar sampai dengan nanti keluhan dan sebagainya, itu ngerti bahwasanya ini ada resiko. Dan zaman dulu rekam medis elektronik ini rahasia. Sebenarnya apa yang dirahasiakan? Kalau sekarang harusnya memang terbuka. Orang sakit harus ngerti sehingga kanan kirinya orang bisa menolong. Yang menjadi masalah adalah orang-orang kalau kriminal kan berpikirnya ini orang alergi eh, misalnya apa ya ikan, maka kalau orang kriminal larinya dikasih alergen ikan aja besok dia jadi apa tersedak dan sebagainya atau gagal nafas dan sebagainya. Jadi ke depan hal-hal yang seperti itu harus dipahami bahwa saya memberikan informasi adalah juga tanggung jawab untuk mendapatkan pertolongan dan sistem ini akan boleh diakses atas persetujuan orang yang menginput. Nanti ke depannya seperti itu versus keamanan-keamanan data yang lain menyangkut kode etik yang berlaku pada saat ini dan masa depan. Slide. Nah, ini kita mengetahui sekarang ya, dari dulu pendaftaran, antri, ya dan sebagainya, besok sudah dari rumah bisa, bahkan mungkin ke depannya, slide, kita akan ngerti kapan rujukan, datang jam berapa, kemudian sampai harga misalnya obat yang harus disiapkan berapa, kita akan ngerti. Kalau misalnya pasien umum atau asuransi bagaimana inputnya, memberitahukan semua akses, kemudian ketika sampai di sini cukup desain aja oleh seorang dokter atau di-approve dengan klik tertentu, slide. Atau bahkan kita ngerti kita bisa mendapatkan apa ke depan ada pendaftaran online berbasis klinis seperti yang tadi disiapkan oleh Pak Kuntoro. Apakah anamnesa, kemudian Secret Seven Fundamental Form, kemudian tadi riwayat penyakit dahulu, riwayat sekarang,
tidak usah ditulis oleh seorang dokter atau perawat di depan atau di triase, cukup semua bahkan oleh pasien ngisi itu bisa. Sehingga nanti terkonfirmasi ketika masuk ke sini apakah betul dengan data yang lama versus data yang nanti ke depan berkembang masuk satu sehat, apakah betul itu ada, maka memudahkan. Sehingga ketika konsultasi akan lebih cepat mengkonfirmasi dan menambahkan sebagai fungsi humaniora, sementara nanti banyak sekali proses-proses digital yang banyak berkembang. Karena sekarang contohnya robotik ATM untuk MCU aja di Dubai, di Emirat Arab misalnya itu sudah dikembangkan bagaimana orang masuk ke dalam sebuah box gitu seperti box telepon, mereka akan semuanya memberikan input kemudian bisa keluar resep gitu. Bahkan pembuluh darah pemeriksaan darah tepi dengan memberikan tempat di situ aja mereka sudah bisa meriksa bahkan mendiagnosa setelah terverifikasi secara online kepada dokter yang memang menjadi supervisor daripada si robot tersebut. Dan sebagainya sampai nantinya ke barcode pembayaran otomatisasi dan sebagainya. Sekarang kita mengetahui semuanya pembayaran juga sudah mulai dengan online. Slide. Nah, ini apa yang menjadi sulit sebenarnya. Selama ini kita harus terus tutorial, terus membuat standarisasi, terus berlatih memberikan inform concern bagaimana sebenarnya fungsi digitalisasi. Jadi ini bukan hal yang terutama apabila yang bukan darurat, bahkan yang darurat pun sekarang bisa sebenarnya video call dan sebagainya bisa menjadi assessment untuk pertolongan hal-hal yang bersifat darurat. Dan proses transisi ini harus kita kawal terus dan mulailah sejak sekarang karena apa? Problemnya menolak kemajuan pasti ada, primordialisme dari profesi pasti ada, pemahaman porsi tugas misalnya. Banyak sekali rumah sakit yang gagal dengan cepat mengambil level kematangan digital gara-gara mikirnya saling curiga itu tender SIM RS berapa, tender rekam medis berapa. Padahal kita ketahui bahwasanya rekam medis elektronik ini akan lebih efisien dibanding cetakan kertas gitu. Dari mulai tempat, waktu, ruang, biaya gitu. Tapi yang menjadi masalah kadang-kadang tidak berjalan gara-gara itu dinas, anggarannya bagaimana, tambahan bagaimana, nggak deal-deal gitu loh. Padahal banyak sekali aplikasi yang oleh pemerintah juga gratis. Sebenarnya kalau ingin memulai segera pakai aja milik pemerintah atau BPJS, ambil aja yang gratis. Habis itu kalau memang kurang bagus sesuai dengan aturan yang ada di masing-masing internal rumah sakit, bridging, ganti, tambahi seperti itu. Dan ini memerlukan jiwa volunteerisme dari orang-orang IT seperti Pak Puntoro tadi. Pak Puntoro saya yakin yang penting mikir dulu anggaran nanti. Tempat roadmap itu nanti anggaran pasti keluar karena memang untuk meningkatkan kemajuan rumah sakit tersebut. Dan nantinya ke depan tadi pentingnya evaluasi adalah setelah kita memahami porsi sebagai dokter, memahami porsi sebagai perawat, input data dari mulai pendaftaran dan sebagainya, bahkan satpam gitu. Ini kita harus ngerti SOP bagaimana ketika terjadi misunderstanding daripada pemakai online ini yaitu pasien. Jadi mulai depan dan sebagainya sudah daftar tetap harus terkonfirmasi oleh seorang petugas memang saat ini. Mungkin ke depan bahkan di negara-negara maju sudah masuk kereta api aja kan sudah tidak ada orang sekarang. Imigrasi mulai transformasi bagaimana check-in, check-out sendiri. Walaupun masih ditunggui begitu. Tapi sesekali tidak ada petugas sama sekali itu. Jadi berlama-lama gara-gara teknologi juga bisa jika tidak ada SOP yang membackup jika itu terjadi trouble. Slide. Nah, bagaimana kita mulai? Tentunya, ayo kita pahami kalau ini transisi. Yang kedua, dukung pemerintah, karena pemerintah itu pasti ya mikirin kita semua. Dengan alasan banyak sekali saya pernah mendengar di dinas-dinas, nanti takut bentar lagi pemilu, beda lagi urusannya, tendernya beda. Oh, ini bukan masalah apa-apa, teknologi adalah untuk kesejahteraan kemanusiaan. Politik pasti akan berubah, tapi pasti akan mengejar yang lebih baik. Jadi kita harus berpositif thinking di situ. Nah, ini akan membuat kebiasaan digital dan kemampuan sumber daya kita akan matang di digital versus kematangan digital rekam medis elektronik yang ada di dalam rumah sakit, ekosistem rumah sakit tersebut. Slide. Nah, kita udah ngerti lah zaman dulu kita tuh meriksa darah tuh pakai tabung-tabung gitu kan. Sekarang yang jalan darah si dokter dan analis cuma cukup ngetik kemudian dititer setiap alatnya dititer setiap saat sudah cukup. Kita nggak pernah protes itu. Apakah itu akurat atau tidak? Nah, apalagi yang tidak berhubungan dengan sesuatu yang diperiksa, contohnya input data dan sebagainya.
Jadi itu akan nanti terverifikasi lebih mudah dibanding dengan hal-hal yang memang sifatnya mengambil regen, preparat, dan sebagainya. Maka mulailah sejak sekarang, walaupun di tingkat puskesmas paling kecil, ayo bagaimana membiasakan untuk mempunyai mindset digital. Slide. Jadi ini silahkan, tanggal 31 Desember 2023, siapa yang akan mengejar finish itu? Terserah rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek, nakes. Pemerintah hanya memberi batas nih finishnya di sini. Kalau memang pada nggak mau rebutan sendiri tender, rebutan ribet sendiri, nanti takut data hilang, ya kapan akan mulai? Siapa yang akan memenuhi? Ya pasti orang-orang dalam ekosistem situ mau semua. Bahwasanya saat ini mungkin level digital yang siap adalah dokter bedah, karena dokter bedah mau. Yang dokter penyakit dalam belum mau, yang lain belum mau, biarin dulu. Tapi sudah disiapkan. Tapi minimal sudah dimulai dari satu unit pelayanan misalnya. Sehingga nanti akan menjadi trial, terus dievaluasi dan sebagainya. Syukur semuanya bisa dengan sosialisasi tadi, pelatihan, kemudian adanya transisi, ada evaluasi terus-menerus. Dan tentunya tadi sekali lagi jika tidak berjalan error sistem versus mutu pelayan harus ada backup secara offline. Gitu. Slide. Ya ini tolong pasti sudah ngerti bagaimana sebelum medical record dan sudah medical record pasti akan lebih efisien. Tadi disebutkan oleh Pak Kuntoro dan Pak Agus Mutamakin. Slide. Kemudian kematangan digital di bidang kesehatan pastinya nanti tingkat beban dan tanggung jawab rekam medis elektronik ini pasti akan beda antara institusi Yankes, kemudian pelaksana, ya apotek, laborat, pembayar, pasien, penjamin dan sebagainya akan terbridging semuanya. Jika belum punya kerjasama dengan asuransi, ya sudah sok. Yang penting bagaimana pembayaran dengan pasien mudah terhubung dengan online, misalnya seperti itu. Bisa kerjasama dengan banyak bank online sekarang kan, bahkan berkembang sekarang, bahkan sampai parkir aja udah bayarnya pakai online. Nah ini akan kita ngerti slide. Jadi beban tanggung jawab kita di mana sih benar? Dokter itu beban tanggung jawabnya cuma mengisi EMR, habis itu analisa. Oh, enak rupanya, gitu kan. Habis itu nggak usah nunggu-nunggu ketika ada EMR rekam medis, pasien sudah ada, saya tinggal buka data, pasien sudah di depan, di input lagi, mudah. Kasir tentunya bebannya cuma accounting gitu. Apoteker bebannya ya EHR farmasi konfirmasi dengan orang yang meminta kan, dengan pasien dan sebagainya. Nah orang IT ini yang punya bebannya lebih banyak. Kok banyak dokter yang nggak ngisi, kok banyak kasir yang inputnya jelek. Itu pasti akan terus begitu diadakan. Dan seterusnya bahkan seorang direktur juga tanggung jawabnya juga lebih sedikit karena itu sudah tersistem. Hanya seorang direktur mengevaluasi bagaimana terjadinya kegiatan tersebut berjalan lancar atau tidak. So, bahkan ke depan mungkin malas ngetik, cukup ngomong aja udah masuk ke input data dan sebagainya. Seperti sekarang voice note aja sudah jadi teks sekarang. Slide, ya. Slide lagi, Pak. Nah ini coba, infrastruktur digital yang harus unggul dalam cakupan ini sudah ditentukan juga oleh pemerintah. Titik-titik ini sebelum ini saya datanya seperti sebelumnya ada kasus di Kominfo ini. Tapi saya yakin ini akan terus berjalan karena titik-titik pencapaian cakupan jaringan 4G untuk satu sehat nanti sudah terus disiapkan. Slide. Nah, ini contoh nanti ke depannya tanda tangan elektronik dan sebagainya, undang-undangnya juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Kuntoro. Slide. Nah, alur pelayanan sebelum kita buat tadi ada pasien datang, keanjungan online, ke Vaskes 1, dan sebagainya. Semua dimainkan dengan sistem online, maka akan memudahkan terverifikasi dengan mudah dan pasti datanya akan lebih akurat, efisien waktu, dan memudahkan untuk mengevaluasi. Slide. Pasti ini kewajiban pemerintah sudah memberikan bahwasanya itu adalah hak dari warga negara dan juga kita sebagai orang yang siap melayani di dalam fasilitas kesehatan, baik owner maupun pelaksana ataupun manajemen. Slide. Ya, jadi banyak sekali pemerintah sudah bertanggung jawab termasuk bidang kesehatan bahwasanya pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan hak asasi manusia termasuk dalam input data, kerahasiaan data. Jadi sudah selesai sebenarnya tinggal kita bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi. Terima kasih jika banyak kesalahan dan tutur kata yang salah mohon dievaluasi karena saya juga masih belajar dalam hal digital termasuk rekam medis elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.